Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu diberikan kesehatan dan semangat walaupun masih belajar dari rumah. Anak-anakku, hari ini bertemu kembali bersama Miss Bella di hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020. Hari ini kita akan mempelajari materi kalimat tanya dan wawancara. Welcome back to the classroom, Nak. Sebelum memasuki pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan menjadi berkah, Nak. Sebelumnya, apa itu kalimat tanya? Dan apa itu wawancara? Mari kita pelajari di slide berikut ini. Kalimat tanya adalah untaian kata-kata tanya yang membentuk gagasan untuk mencari informasi sebagai jawaban bagi orang yang bertanya. Jadi, kalimat tanya itu adalah kalimat yang gagasannya berupa pertanyaan yang dimana bertujuan untuk meminta respon atau tanggapan dari seseorang dari yang kita tanyakan tadi. Kalimat tanya selalu diawali dengan kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Jadi kata tanya itu apa lagi, Nak, ya? Kata tanya adalah kata yang digunakan dalam membuat kalimat tanya. Dalam membuat kata tanya, biasanya diawali huruf kapital atau huruf besar dan diakhiri dengan tanda tanya. Nah, berikut ini kata tanya yang dapat kita gunakan dalam membuat pertanyaan. Seperti yang kita ketahui dan kita kenal bahwa kalimat atau kata tanya itu menggunakan 5W1H. Ada what, who, when, where, why, and how. Jadi ada apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Untuk lebih jelas, kita ke slide berikutnya. Check it out. Yang pertama ada apa. Kata ini merupakan kata yang berfungsi untuk menanyakan sesuatu, baik berupa keadaan atau perbuatan yang berkaitan dengan isi atau inti bahasan. Contohnya, apa makanan yang sedang kamu santap itu, Aca? Maka jawabannya, aku sedang menyantap pempek, Gian. Jadi, jawaban untuk kata tanya apa ini yaitu suatu pengertian, keterangan, ataupun penjelasan dari apa yang kita tanyakan. Contoh satu lagi, apa yang dimaksud dengan kalimat tanya? Maka jawabannya penjelasan dari pertanyaan tadi yaitu kalimat tanya merupakan kalimat yang ditujukan untuk menanyakan suatu hal kepada orang lain. Yang kedua ada siapa. Kata tanya siapa ini berfungsi untuk menanyakan pelaku yang terkait, tersangkut atau turut serta dalam suatu peristiwa atau kejadian, atau untuk menanyakan orang atau nama. Adapun jawaban dari kata tanya ini adalah orang atau pelaku suatu tindakan tersebut. Contohnya, siapa yang piket hari ini? Maka jawabannya yang piket hari ini yaitu Caca, Pino, Najwa, dan Rapip. Jadi jawabannya menggunakan nama atau orang yang ada di pertanyaan tadi ya. Contoh satu lagi, siapa yang bertamu ke rumahmu kemarin malam?
maka jawabannya itu kerabatku, Sani namanya. Selanjutnya ada kata tanya di mana, yaitu sebuah kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan tempat suatu peristiwa berlangsung, lokasi yang akan dituju, serta tempat yang sedang digunakan atau yang tengah disambangi. Jadi, kata tanya di mana ini untuk menanyakan tempat atau lokasi ya. Adapun jawaban atas kata tanya ini adalah hal-hal yang ditanyakan oleh kata tanya tersebut. Misalnya, di mana Cilo dan Cila bersekolah? Maka jawabannya Cilo dan Cila bersekolah di SD plus IGM Palembang. Contoh satu lagi nih, di manakah kamu membeli buku itu? Maka jawabannya, aku membelinya di toko buku seberang sekolah. Yang keempat, kapan? Kata tanya kapan ini berfungsi untuk menanyakan interval peristiwa terjadinya sesuatu keadaan. Jadi digunakan untuk menanyakan waktu. Nah, untuk jawaban atas kata tanya ini dapat berupa jam, hari, tanggal, bulan, tahun, atau lamanya sebuah kejadian. Contohnya, kapan Azam pergi bermain? Maka jawabannya, Azam pergi bermain pada sore hari setelah mengerjakan tugas sekolah. Atau contoh lain, kapan kita akan berlibur ke kampung halamanmu? Maka jawabannya mungkin minggu depan sepertinya. Jadi jawaban atas kata tanya ini merupakan jam atau hari, tanggal, bulan, tahun, atau lamanya sebuah kejadian, menunjukkan waktu ya. Selanjutnya, bagaimana? Kata tanya ini berfungsi sebagai kata yang menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung, serta untuk menanyakan keadaan atau kejelasan satu hal. Kejelasan atau keadaan suatu hal ini serta cara atau proses suatu peristiwa berlangsung adalah jawaban atas kata tanya ini. Jadi, bagaimana ini proses untuk menanyakan cara atau peristiwa itu berlangsung. Contohnya, bagaimana keadaan adikmu sekarang? Maka jawabannya, alhamdulillah, adikku sudah membaik. Jadi anak-anak kalimat tanya ini digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan sehingga narasumber dapat mengutarakan pendapat terhadap suatu masalahnya. Yang terakhir ada mengapa. Mengapa adalah kata tanya yang berfungsi sebagai penanya alasan atau sebab sebuah peristiwa terjadi. Untuk jawaban atas kata tanya ini adalah penyebab kenapa peristiwa tersebut terjadi. Jadi biasanya jawaban atas pertanyaan ini ditandai dengan kata karena atau sebab. Contohnya, mengapa kamu tidak mengerjakan tugas sekolah? Maka jawabannya, aku tidak mengerjakan tugas karena terlalu banyak bermain sehingga lupa ada tugas sekolah. Contoh satu lagi, mengapa angka 2 termasuk bilangan prima? Maka jawabannya menggunakan sebab angka 2 hanya bisa dibagi angka 1 dan angka 2 itu sendiri. Bagaimana anak-anak sudah mengerti tentang kata tanya? Jadi, kata tanya yang dapat kita gunakan untuk membuat pertanyaan yaitu 5W 1H, ada apa, siapa, di mana, bagaimana, mengapa, dan kapan. Nah, apa saja ciri-ciri kalimat tanya? Ciri-ciri kalimat tanya.
Yang pertama, kalimat tanya selalu diakhiri dengan tanda baca tanya. Yang kedua, kalimat tanya umumnya selalu diawali dengan kata tanya yaitu 5W1H tadi. Yang ketiga, kalimat tanya sering menggunakan akhiran ka seperti bagaimanakah, kapankah, apakah, bolehkah, bisakah, dan lain-lain sebagainya. Yang keempat, kalimat tanya yang hanya berupa tanggapan konfirmasi tidak menimbulkan multitafsir atau penafsiran ganda. Yang kelima, kalimat tanya yang mengharapkan tanggapan yang jelas. Jadi, kalimatnya singkat dan jelas. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah mengerti tentang kalimat tanya? Jadi, Miss ulangi sedikit, kalimat tanya itu adalah untaian kata-kata yang membentuk gagasan untuk mencari informasi sebagai jawaban bagi orang yang bertanya, dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang kita inginkan ya. Selanjutnya, kita akan membahas wawancara. Wawancara adalah proses dialog dua atau lebih antar orang yang mencari informasi dengan orang yang memberikan informasi. Jadi, wawancara ini adalah suatu cara untuk mengumpulkan data atau memperoleh informasi dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber. Nah, dialog dua orang atau lebih ini terjadi karena adanya pertanyaan dari pewawancara atau pihak penanya dan jawaban dari narasumber atau pihak yang menjawab pertanyaan. Adapun tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya dengan cara kita mengajukan beberapa pertanyaan tadi. Jadi tujuannya wawancara itu kita bisa mendapatkan bahan informasi, bahan opini atau pendapat, bahan cerita ataupun bahan biografi. Adapun tahap-tahap wawancara, yang pertama, menentukan topik wawancara. Yang kedua, menentukan narasumber yang disesuaikan dengan topik wawancara. Yang ketiga, mengetahui identitas narasumber secara umum. Yang keempat, menghubungi atau mengkonfirmasi narasumber yang akan diwawancarai. Yang kelima, membuat garis besar atau daftar pertanyaan. Yang keenam, mempelajari masalah yang berkaitan dengan topik wawancara. Dan yang ketujuh, mempersiapkan alat bantu untuk mencatat hasil wawancara seperti buku tulis, pensil, pena, dan lain-lain ya. Nah, anak-anak, adapun hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum wawancara, antara lain menetapkan tujuan dan tema, terus menentukan narasumber, waktu dan tempat, serta membuat daftar pertanyaan. Sampai sini anak-anak sudah mengerti tentang kalimat tanya dan wawancara. Jika anak-anak ada kesulitan atau kebingungan masalah materi hari ini, silakan tanyakan sama Miss Bella via WhatsApp atau Classroom ataupun langsung di kolom komentar di bawah ini ya. Sebagai evaluasi, anak-anak kerjakan latihan modul subtema 1 tema 3 level 2 bagian A dan B. Mulai dari halaman 21. Semangat dan good luck. Terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Sampai ketemu di esok hari. Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.